esensial seperti ini supaya umat Islam jangan kelihatan bodoh kan. Karena umat Islam lah, Quran lah yang mendorong riset dan penelitian. Nah, orang abad pertengahan itu ulama-ulama melakukan riset dan penelitian. Itu kan dalam rangka melaksanakan isinya Al-Quran. Satu-satunya agama yang memerintahkan untuk riset, untuk penelitian itu kan bukan hanya Al-Quran, hanya Islam. Ngapain kita ingkari? Itu untuk memahami Al-Quran itu kita harus menunggu konfirmasi hasil riset dan ilmu pengetahuan. Gitu loh Pak. Dan semua pasti terkonfirmasi. Yang manusia tidak mampu mengkonfirmasi cuma dua. Satu, bagaimana cara menembus langit, menembus dimensi atas. Yang kedua, memasuki alam berikutnya. Itu nggak bisa, Tuhan nggak mengizinkan. Nah yang lain-lain itu, bagi saya itu mungkin saja seperti nenggon Star Trek gitu. Kita masuk ruang, kemudian materi kita diurai, kemudian dalam detik yang sama kita dikirim ke Amerika, materinya disusun lagi. Itu bisa. Sangat mungkin Al-Quran mengizinkan itu. Yang tidak diizinkan Al-Quran itu, yang manusia itu hanya punya teori sedikit, itu hanya tentang satu ruh. Yas'alunaka anir ruh, qul ruh min amri rabbi dan seterusnya. Selain ruh, selain esensi, materi itu bisa diotak-atik manusia. Bahkan memindah materi itu secara teorik menurut Al-Quran bisa. Nah, kita kok merindukan perang terus dokon numpak jaran kae. Atau gue demo terus gue ndupak polisi kan loh. Nanggon video itu kan yang kasar banget. Terus belajar mana? Waduh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Panah di zaman Nabi itu adalah teknologi paling canggih mengenai menentukan target. Hari ini yo HP yo. Gitu toh. Ini lagi mana? Makanya saya itu ya boleh-boleh saja untuk romantisme, tapi jangan repot kayak gitu itu. Kayak ini kan sama aja dengan toh Pak. Sama aja dengan hadis tentang toh melambaikan kain sampai di atas di bawah mata kaki kan. Kalau kita memahaminya gagal kan terus pada jomplang. Nah, ini dalam dalam hal lain teknologi macam-macam. Itu kayaknya juga banyak ustadz yang kayak begitu. Memahaminya itu kok tekstual banget. Iki majasi, iki metafor. Apa Nabi itu sedang mendeskripsikan sesuatu. Itu harus dipahami. Coba hadis tentang Muhammad Al-Fatih. Nabi nggak mengungkapkan tentang bom. Ya. Nah itu loh, meriam tuh, tang. Nabi nggak. Akan sebaik-baik tentara, sebaik-baik pemimpin mereka berkuda, berpanah macam. Nabi nggak mengungkapkan ini. Karena pada waktu Nabi menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, para sahabat Nabi nggak mungkin diceritain tentang meriam. Muhammad no, meriam apa kan gitu. Nah Nabi itu ngerti skenario Tuhan, dikasih tahu skenario Tuhan sampai manusia akhir zaman. Dan ya makanya kita harus memahami Nabi itu dengan sangat canggih ya, disesuaikan dengan realitas hari ini ya. Realitas hari ini pun dalam memahami Nabi itu nanti bisa dibatalkan dengan realitas 100 tahun yang akan datang. Karena Nabi sedang berbicara mengenai sesuatu yang metaforis yang berlaku ketika mulai Nabi mengucapkan sampai hari kiamat. Bayangkan. Wah, angele Kanjeng Nabi itu seperti itu. Jadi dikira jadi Nabi itu gampang. Wah, angel banget atau harus menjelaskan yang bisa diterima, Pak. Bisa diterima oleh zaman ketika Nabi bicara sampai zaman manusia terakhir diciptakan. Jadi kontekstual, ada yang tekstual, ada yang diskusi, ada yang paparan. Iya. Lihat ini hadis ini konteksnya apa. Quran ini konteksnya apa. Kadang-kadang itu begini, dan kami angkat gunung di atas mereka dalam perjanjian dengan Bani Israel. Wah, nasi nafsi ini kan kita pasari gunungnya diangkat roh Gusti Allah roh malaikat. Waduh. Maksudnya perjanjian ini di bawah gunung. Gunungnya yang dhuwur iku lho. Ora kok kami angkat terus gunungnya itu. Iya ora teh ya. Walaupun seandainya bisa saja. Oh, sangat bisa Tuhan itu kalau mau berkehendak. Tapi Tuhan sendiri mengatakan la tabdila li sunnatillah. Tidak ada dalam perubahan dan sunnatullah. Kan itu. Tuhan menciptakan hukum sebab akibat. Tuhan sendiri nggak mau mengingkari itu. Kecuali kayak hukum hereditas Mendel itu loh. Manusia itu harus ada ayahnya, harus ada ibunya. Ada juga Tuhan bikin nggak pakai bapak, nggak pakai ibu, Nabi Adam. Pakai bapak aja, nggak pakai ibu, Hawa.
pakai ibu aja, nggak pakai bapak. Bisa, tapi pisang-pisang sekali-sekali aja. Kayak guru ngasih contoh mengerjakan tugas soalnya 100. Contohnya mengerjakan 1 soal ini atau 2 soal ini. Ora kabeh. Kan itu. Ada selalu penyimpangan hereditas itu dalam hukum alam kan ada, Pak. Iya. Dalam hukum biologi. Tetapi itu sak jumlek manusia yang tidak punya bapak tapi punya ibu itu cuma satu, yaitu Nabi Isa. Itu Tuhan sekali aja bikin kayak gitu. Nah itu. Dan semua bisa diterangkan, misalnya Nabi Musa menyeberangi laut. Bahasa sekarang kan tsunami itu sebenarnya. Itu benar-benar tsunami yang terjadi. Tetapi bagaimana Tuhan itu menurunkan wahyu pukulkan tongkat? Karena nggak mungkin bisa dipahami oleh manusia zaman itu. Tapi tongkat itu ya cuma sekali aja untuk tsunami, tidak setiap saat. Misalnya kalau ada laut, Nabi Musa, mana laut? Tik, kan enggak? Ya cuma sekali itu aja. Dilempar, jadi ular makan, ya sekali itu aja. Orang kok setiap hari, misalnya Nabi Musa istrinya ngeyel gitu, ngeyel, malah jadi ular, ya enggak. Terus saya pinjam tak lempar, jadi enggak. Yang bisa diulang-ulang direpetisi itu pasti sulap, pasti bohong. Kalau dari Tuhan itu enggak bisa direpetisi sesukanya. Kan itu, karena itu berkaitan dengan sunatullah, dengan skenario Allah yang banyak, yang rumit, terkait dengan banyak apa itu stakeholder lainnya kan itu tuh. Nek penek tongkatnya Nabi Musa kalau setiap ada laut terus gini terus anu ternyata tak goleki to. Aku ndek tongkatnya Nabi Musa arep lunga kaji barang rasa numpak pesawat awan. Tik. Ya. Baru kowe selama ini tik beneran. Enak men. Perkecualian. Iya. Jadi ketika Tuhan itu menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkat, pada saat itu memang Tuhan sudah membuat skenario, membuat tsunami. Jadi semua ini bisa dijelaskan secara ilmiah sebenarnya. Begitu orang itu masuk, dia lewat, akan rob, begitu orang balik itu lagi. Iya. Akhirnya balik lagi. Iya. Tsunami kan kira-kira robnya itu kan kira-kira sekitar 4-5 jam. Ya pas lewat. Nah itu pas tekan tengah nututi separuh, ya pas. Tapi nggak bisa diulang-ulang, Pak. Misalnya sekali. Cuma sekali.